Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, dengan saya Nur Syafika dengan NIM 1050311011724. Saya adalah salah satu mahasiswa dari program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Makassar. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sebuah regulasi dan juga etika digital dalam sektor publik. Sebuah topik penting di era yang digital saat ini. Pertama, mari kita bahas tentang pemahaman apa sebenarnya itu privasi data dalam sektor publik. Jadi privasi data itu merujuk pada perlindungan informasi pribadi yang dikumpulkan, disimpan dan juga digunakan oleh pemerintah atau lembaga publik. Contohnya ketika kita mengakses layanan eKTP, BPJS dan juga layanan online pemerintah lainnya. Jadi data kita itu masuk ke sistem digital negara. Nah, prinsip-prinsip utama dalam menjaga privasi itu bisa kita lihat. Yang pertama itu pengumpulan data yang sah dan juga lebih transparan. Yang kedua, penyimpanan data yang aman. Dan yang ketiga, hak individu untuk mengakses dan mengontrol data miliknya. Selanjutnya kita masuk ke keamanan datanya. Jadi keamanan data itu merupakan sebuah upaya melindungi data dari berbagai ancaman, seperti peretasan atau kebocoran informasi. Nah, di sektor publik itu data yang dikelola seringkali bersifat lebih sensitif lagi, seperti data pajak, kesehatan, dan juga identitas pribadi. Karena itu dibutuhkan sebuah sistem keamanan yang lebih kuat lagi, mulai dari kebijakan keamanan yang lebih jelas hingga audit dan juga pemantauan yang rutin untuk mencegah serangan cyber. Tapi tidak cukup hanya amannya saja. Penggunaan teknologi dalam sektor publik itu harus memperhatikan sebuah etika digitalnya. Jadi etika ini mencangkup prinsip keadilan, transparan dan juga akuntabilitasnya. Jadi teknologi itu tidak boleh digunakan untuk mendiskriminasi atau menutup kesalahan atau bahkan merugikan kelompok tertentu. Misalnya algoritma untuk bantuan sosial harus adil dan dapat dipertanggungjawabkan. Lalu bagaimana sebenarnya kita menerapkan perlindungan terhadap privasi atau keamanan dan etika ini? Nah, beberapa prinsip penting yang perlu diperhatikan itu adalah minimasi data. Artinya hanya mengumpulkan data yang benar-benar dibutuhkan. Yang kedua, akuntabilitas, yaitu siapapun yang mengelola data kita harus memiliki tanggung jawab. Dan yang ketiga adalah transparansi atau keterbukaan terhadap publik mengenai data yang digunakan. Nah, mari kita lihat contoh kasus nyata yang pernah terjadi di Indonesia. Yang pertama itu adanya kebocoran data BPJS Kesehatan tahun 2021 sebanyak 279 juta data penduduk diduga bocor dan dijual di forum hacker. Data yang bocor itu termasuk NIK, alamat, hingga riwayat kesehatan. Jadi masalah ini mencerminkan sebuah lemahnya sistem keamanan pemerintah dan minimnya sebuah akuntabilitas kepada publik. Yang kedua, peretasan situs pemerintah daerah. Banyak situs berakhiran go.id diretas dan bahkan disalahgunakan untuk penyebaran malware-nya. Hal ini terjadi karena keterbatasan anggaran. Jadi sumber daya manusia itu belum siap dan juga belum adanya standar keamanan yang diterapkan secara menyeluruh. Dan yang ketiga, penyalahgunaan data oleh oknum ASN. Ada laporan tentang oknum yang menggunakan data kependudukan untuk kepentingan politik atau menjual dengan pihak ketiga. Ini menunjukkan sebuah pentingnya pengawasan internal yang lebih ketat lagi dan penegakan etika dalam birokrasi. Jadi dari berbagai permasalahan ini bisa kita simpulkan bahwa perlindungan data di sektor publik itu bukan hanya tentang soal teknologi, tapi juga tentang soal integritas, kebijakan dan juga kesadaran etika. Jadi mari kita dorong pemerintah untuk lebih serius lagi untuk membangun sebuah sistem yang lebih aman lagi, sistem yang lebih transparansi lagi dan juga beretika demi melindungi sebuah hak digital seluruh warga Indonesia. Mungkin cukup sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wafaqani Allah wa yakum ila thoriqil khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.